Apa kabar hari ini? Iya, Ibu Guru juga berharap sekalipun kita dalam keadaan cuaca yang agak panas ya hari ini, bagaimana Kota Jayapura? Panas ya, panas. Tetapi kita harus tetap semangat dengan cuaca dan iklim kita karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Sebab baik hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran geografi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Ibu minta salah satu anak untuk pimpin kita berdoa sebelum mulai dengan pembelajaran. Oh, Cia, mari Cia. Tuhan, kumpul untuk belajar. Ya, terima kasih ya sudah memimpin kita dalam ini. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru cek dulu kehadiran hari ini. David, Floresita, Alpa. Yang tidak masuk bukan kasih Alpa ya. Ya, kita akan lanjut hari ini. Kita hari ini tetap persebaran flora dan fauna, yaitu yang pertama kalian dapat merumuskan pengertian daripada flora dan fauna. Pernah dengar flora fauna? Kalau tidak pernah dengar itu berarti bahaya. Kita akan menyaksikan sebuah video tentang wilayah kita di tanah Papua. Bagaimana flora dan fauna yang ada di tanah Papua. Selamat menyaksikan. Sampai hati sudah tinggal di gunung di Papua. Kalian sudah menyaksikan video ya? Sudah kah belum? Bagaimana pemandangannya? Indah sekali. Di mana? Kira-kira ada flora dan fauna di sana atau tidak? Apa itu flora? Apa itu fauna? Flora, ya, berahan. Fauna? Oke, good. Iya. Hutan sagu, pohon merah. Iya, anggrek hitam. Apa lagi yang di sana? Oh, jamur sagu ya. Ini semua menunjukkan gambar flora dan fauna yang ada di tanah Papua. Hari ini kita akan belajar melihat flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita belajar dari tempat kita dulu. Apa yang ada di sekitar kita, itu yang menjadi sumber daya alam di tempat kita. Oke. Ibu Guru akan mengajak untuk kita semua menyaksikan sebuah video tentang flora dan fauna di Indonesia. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Bagaimana? Iya, tadi sudah disebutkan ya, ada komodo, babi rusa, cendrawasih, apa lagi Glenn? Fauna apa yang Glenn lihat tadi? Faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia? Terima kasih Delo, luar biasa. Ada lagi? Kenapa? Faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Kenapa hutan sagu hanya ada di daerah rawa-rawa? Kenapa tidak di tanah yang keras? Faktor iklim, iya. Jadi persebaran flora dan fauna karena faktor iklim. Apa lagi? Udara, tanah. Itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebentar kalian akan di dalam kelompok kalian akan bahas.
Kenapa sampai terjadi persebaran? Kenapa berbeda satu wilayah dengan wilayah yang lain? Flora ataupun fauna yang endemik atau yang khas ini. Kenapa saling berbeda satu dengan tempat yang lain? Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembagian kelompok, Ibu Guru jelaskan dulu. Jadi ada 3 sebaran wilayah flora dan fauna di Indonesia, yaitu fauna asiatis, yaitu di Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa. Ini namanya fauna-fauna yang ada di sini namanya fauna. Kita bergerak ke Indonesia bagian tengah. Di sini pulau apa ini? Sulawesi. Yang di bawah ini pulau? Iya, Bali, Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Iya. Itu ada di sini tuh namanya fauna peralihan. Hewan-hewan yang endemik yang khas di daerah ini disebut dengan fauna atau flora daerah peralihan. Kemudian kita bergerak ke Indonesia bagian timur yang disebut dengan daerah sebaran fauna Australis. Kenapa namanya Australis? Iya, tepat sekali kata Agus, karena berdekatan dengan wilayah benua Australia. Oke, sekarang Bu Guru akan bagi kelompok. Iya, sesuai dengan undian kita berdasarkan semangat kalian, hobi kalian. Ibu Guru sudah bagi, ada kelompok A, ada Glenn, Agus, dan Maxi. Kalian punya tugas adalah membaca dari iNaturalis. Di HP bisa di browsing tentang fauna asiatis atau oriental. Kelompok B, mana kelompok B? Ya, kelompok B akan membahas sebaran fauna peralihan. Indonesia bagian? Oh, kelompok D ini mereka membuat tarian yaitu balada cendrawasih karena di tanah Papua banyak terdapat burung cendrawasih. Ya, silakan di dalam kelompok kalian bisa akses buka buku masing-masing. Ya. Iya, buku paket dikeluarkan, silakan kerjakan di dalam kelompok. Buka di iNaturalis. Ya, dibuka. Ya. Ya, bisa cari fauna apa yang khas di asiatis. Sudah, coba. Ya, Ibu Guru punya ini. Oh iya. Ada ya? Kita akhiri saja. Kita akan mulai untuk materi di Cara, iya. Double tip. Sudah bawa telepon. Ya. Ayo. Iya. Fauna yang ada di asiatis. Ya, di sini fauna dari asiatis itu sendiri ada gajah. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang fauna di peralihan. Di bagian daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Ya. Fauna peralihan biasanya terdapat beberapa hewan, yaitu seperti komodo, sapi, babi rusa. Ibu guru dan teman-teman, kami itu ambil dari flora fauna dari Australis itu di bagian Indonesia Timur ya, dari itu Maluku, Papua dan lain sebagainya. Itu ada cendrawasih, ada kasuari, kanguru. Karena dia berdekatan dengan Australia, jadi dia punya hewan dan fauna sama floranya juga tuh hampir mirip-mirip juga dari Australia. Ya, tadi kita banyak bicara tentang fauna yang ada di Indonesia. Yang mencolok di Papua ada cendrawasih.
Sama-sama kita akan menyaksikan hasil karya dari kelompok D, yaitu mereka akan menari dengan apa? Tarian Balada Cendrawasih. Silakan. Orang baterainya enggak? Oke. Cendrawasih dibunuh, hutan hancur, tangisan alam Papua terjadi hari ini. Bencana di mana-mana oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai generasi muda harus menjaga keberlangsungan ekosistem, flora, dan fauna di Indonesia. Balada Cendrawasih. Ketika Cendrawasih dia menari-menari di hutan Papua, indah atau tidak? Indah sekali. Betapa indahnya alam yang Tuhan ciptakan untuk kita, sehingga kita bisa menikmatinya. Betapa kayanya Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, sampai ke wilayah kita di Papua. Banyak sekali flora dan fauna yang kita jumpai. Ya, dari materi kita hari ini, siapa yang bisa membuat sebuah kesimpulan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Silakan. Dalam pelajaran ini, saya merasakan saya bisa mengenal di mana fauna dan flora. Ya. Terus bisa tahu juga titik-titik hewan yang berbuas dan hewan yang tidak berbuas. Terus tempat hidupnya. Terus kalau faunanya tuh misalnya seperti tadi pohon sagu. Ya. Pepaya. Ya. Terus dari situ saya dapat kesimpulan mata pelajaran ini sangat bagus. Oke, tepuk tangan. Kita mengenal potensi yang ada di sekitar kita. Dengan begitu kita tahu, oh ternyata apa yang ada di sekitar kita itu bisa bermanfaat untuk kebutuhan kita, baik untuk makan, minum, untuk pakai belajar, ya, untuk pakai sebagai bahan obat-obatan, dan ada seni di dalamnya, ada keindahan yang bisa kita peroleh dari
potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya, kesempatan ini Ibu Guru tugaskan untuk kalian bisa cari lagi browsing di rumah masing-masing tentang flora dan fauna yang ada di Asiatis, Peralihan, dan Australia. Tadi Bu Guru bilang ada 1000 jenis kupu-kupu ya. Bisa kalian cari lagi hal-hal asing apa atau hal-hal lain apa yang masih banyak terdapat tapi belum dieksplor. Bisa lihat lewat yang tadi Bu Guru kasih innaturalis ya. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Bu Guru akan share di grup WA. Bisa dikerjakan kemudian di-share balik ke Ibu Guru. Untuk materi kita hari ini, selamat siang. Siang, Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih.